Seorang pendeta bernama John Wesley dikenal sebagai bapak dari gereja Metodis. Ia lahir di satu kota bernama Epworth, Inggris, 28 Juni 1703. Dia adalah anak ke-15 dari 19 bersaudara. Ayahnya juga adalah seorang pendeta bernama Pendeta Samuel Wesley. Dia juga punya ibu yang sangat baik dan sangat memperhatikan kerohanian dari anak-anaknya, dan dia adalah anak seorang pendeta, Susanna Annesley. John Wesley memulai studinya pada tahun 1714 di sekolah Charterhouse, London. Lalu dia keluar dan melanjutkan studinya kembali pada tahun 1720 di Universitas Oxford, Inggris. Kemudian dia lulus menjadi seorang sarjana muda pada tahun 1724. Lalu dia ditabis menjadi seorang diaken pada tahun 1725. Dan kemudian dia menjadi asisten dosen tahun 1726 di Lincoln College, Inggris. Lalu John Wesley pada tahun 1727 mendapatkan gelar sarjana. Dan dia tentu diangkat menjadi imam sebagai pembantu ayahnya di gereja Epworth. Pada tahun 1735, tepatnya dia diutus ke Georgia, Amerika, bersama dengan adiknya, yaitu Charles Wesley. Mereka pergi menggunakan kapal menuju Georgia. Tiba-tiba mereka punya pengalaman di mana kapal yang mereka tumpangi mengalami badai dan harus melawan arus laut yang begitu keras. Menariknya, ada orang-orang Moravians ikut bersama dengan kapal itu. Kelihatannya mereka sepertinya bernyanyi memuji Tuhan. Mereka mengambil syair-syair Mazmur, mereka menyanyikannya, seakan-akan mereka tidak mengalami ketakutan apapun. Sedangkan dia begitu merasa takut sekali. Pada saat itu tidak memiliki iman yang kokoh. Dia masih meragukan tentang jaminan keselamatan. Lalu akhirnya pun dia kembali ke London 1 Februari 1738. Dan dia berjumpa dengan Peter Bohler. Peter Bohler banyak memberikan pemahaman tentang iman kepadanya, bahwa iman yang sejati disertai oleh adanya keselamatan. Lalu John Wesley mulai belajar tentang hal ini. Dia semakin banyak belajar tentang Tuhan hingga pada satu waktu tepat tanggal 24 Mei 1738 di Jalan Aldersgate dia mengikuti persekutuan di sana dan dia mendengar tafsiran Luther untuk surat Roma. Lalu tiba-tiba dia mengatakan dalam dirinya, "Saya merasa hati saya secara aneh menjadi hangat. Saya merasa bahwa saya telah percaya kepada Kristus." Dengan semangat ini, Wesley memberitakan kabar Injil kepada orang miskin dimanapun orang mau menerimanya. Saya memandang seluruh dunia sebagai jemaat. Tugas saya ialah memberitakan kabar kesukaan dan keselamatan kepada setiap orang yang mau mendengarkannya. Dalam satu buku diari
yang ditulis oleh John Wesley, banyak pengalaman ditemukan bahwa ketika dia benar-benar memahami iman yang menyelamatkan, ia pun berkhotbah di penjara, di pemondokan kecil dan di atas kapal. 28 Juni 1774 tercatat bahwa Wesley telah mengadakan perjalanan sejauh 7.250 km setahun. Itu berarti bahwa sepanjang hidupnya ia telah mengadakan perjalanan sejauh 400.000 km atau 10 kali keliling dunia. Di sebuah amfiteater di Cornwall, ia berkhotbah kepada 30.000 orang. Lalu juga dikatakan dalam diari dia bahwa John Wesley, ketika ia tidak diizinkan masuk dan berkhotbah dalam gereja Epworth, ia berkhotbah kepada ratusan orang di halaman gereja sambil berdiri di dekat makam ayahnya. Lalu fakta yang lain juga, sebagian besar perjalanannya dilakukannya dengan naik kuda. Dalam perjalanannya di sekeliling Inggris, ia berhasil memikat banyak orang, khususnya kaum buruh, untuk percaya kepada Injil. Hingga pada akhirnya John Wesley pun meninggal, tepatnya di London pada tanggal 2 Maret 1791. Usianya mendekati 88 tahun. Dan meninggalkan 79.000 pengikut di Inggris dan 4.000 di Amerika Utara. Pengaruh Wesley dan kebangunan rohani yang diadakannya sangatlah berlampak dengan luas. Wesley telah membawa pembaharuan dalam kehidupan beragama di Inggris, hingga kegerakan Metodis sendiri yang bermula daripada Holy Club semakin meluas dan sampai ke Indonesia. Dan hasil kegerakan itu di Indonesia hadirlah Gereja Metodis Indonesia.